Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Bagja Septiani sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara debat hari ini. Debat hari ini mengangkat mosi. Apakah perkembangan teknologi membuat anak menjadi malas? Atau sebaliknya? Mari kita bahas persoalan tersebut bersama para ahli. Di depan saya sudah ada 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 pembicara. Tim pertama adalah tim pemerintah. Pembicara pertama yaitu Saudari Berlian, pembicara kedua Saudari Arleta, pembicara ketiga Saudari Intan. Tim kedua adalah tim oposisi. Pembicara pertama ada Saudara Hilman, pembicara kedua Saudari Andina, pembicara ketiga Saudari Fania. Di sebelah kiri saya ada Saudari Diawita sebagai notulis, sebelah kanan saya ada Saudara Kasip sebagai pencatat waktu. Langsung saja kita bahas persoalan tersebut. Saya persilahkan kepada pembicara pertama dari tim pemerintah untuk menyampaikan argumen pendukung mengenai mosi tersebut. Waktu dimulai pada saat pembicara memulai argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kembali. Saya Berlian sebagai pembicara 1, lalu ada Arleta sebagai pembicara kedua, dan juga Intan sebagai pembicara ketiga. Mosi kita pada hari ini sangatlah menarik, yaitu kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan latar belakang, sehingga pembahasan kita pada hari ini masih dalam satu fokus utama. Dan kami berharap, tim kontra harus mengikuti apa yang telah kami sampaikan sebagai tim pemerintah dan tidak melenceng kemana-mana. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Kemudian, kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sekarang ini, zaman semakin maju dan diikuti dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Tentunya, hal tersebut menguntungkan bagi generasi sekarang dan masa depan. Namun efek negatifnya tidak kalah besar atau bahkan jauh lebih besar, yang dapat membuat manusia, khususnya anak-anak, menjadi semakin malas untuk menggunakan organ tubuhnya lagi. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Oleh karena itu, kami, tim pemerintah, menyetujui mosi kita pada hari ini. Benar bahwa kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Sebelum saya menyampaikan argumen, terlebih dahulu saya akan menyampaikan definisi yang menjadi kata kunci dalam pembahasan kita kali ini. Pertama, teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, serta bagaimana dapat memberi pengaruh pada manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam arti yang lebih luas, teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organisasi, dan juga teknik. Kemudian yang kedua, anak. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang ketiga, yaitu malas. Menurut Eddie Zekes, rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya tidak dilakukan. Masuk dalam keluarga besar rasa malas adalah menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, rasa sungkan, suka menunda sesuatu, mengalihkan diri dari kewajiban, dan lain sebagainya. Atas definisi tersebut, maka kami telah membuat batasan terhadap masalah yang akan kita bahas, yaitu terletak pada kemajuan teknologi serta rasa malas pada anak. Kemudian saya akan menyampaikan argumen terkait persetujuan kami.
bahwa teknologi membuat anak menjadi malas. Pertama, perkembangannya teknologi semakin membuat generasi penerus bangsa malas untuk melakukan segala sesuatu yang mengharuskan dan membutuhkan kinerja otak dan otot manusia. Manusia malas untuk melakukan segala aktivitasnya karena adanya teknologi yang canggih. Contohnya, anak-anak di seluruh dunia, mereka diberikan tugas oleh guru yang seharusnya tugas tersebut dikerjakan dengan kemampuan dan kerja keras otak, namun realitanya yang menjadi sekarang ini tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan oleh alat teknologi. Semua kebutuhan dapat dicari di segala media sehingga semakin membuat anak semakin malas. Yang kedua, Albert Einstein pernah berkata, "Saya takut berkembangnya teknologi akan semakin membuat manusia malas untuk melakukan segala aktivitasnya." Hal itu memang benar terjadi, khususnya pada anak-anak. Bahkan penelitian terbaru dari University of Birmingham menyebutkan bahwa anak menjadikan internet sebagai otak tambahan mereka, di mana internet merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Otak tambahan itu semakin sering digunakan oleh mereka. Anak-anak sekolah kini tidak perlu lagi menghafal perkalian ataupun deretan panjang tabel periodik kimia, karena mereka bisa dengan mudah dan cepat menemukannya di internet atau searching engine, contohnya Google. Dari satu jenis salah satu perkembangan teknologi, yaitu adanya internet, sudah menimbulkan dampak yang sangat negatif pada anak, dan membuat anak menjadi semakin malas. Semua yang mereka hiraukan, semua masalah mereka percaya bahwa solusinya adalah internet. Hal ini menjadikan anak menjadi malas dan menggunakan otak dan otot mereka dan melakukan sesuatu, bukan hanya belajar saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pembicara pembicara pertama dari tim pemerintah menghabiskan waktu 4 menit 54 detik. Baik, terima kasih. Ternyata memang benar, kemajuan teknologi memiliki banyak dampak negatif terhadap kehidupan. Apalagi dampak terhadap anak di bawah umur. Meningkatkan rasa malas untuk bekerja menggunakan kinerja otak dan otot. Oleh karena itu, mari kita dengarkan argumen dari pihak selanjutnya. Dari tim oposisi, saya persilahkan kepada pembicara pertama untuk menyampaikan argumen penyanggahnya. Waktu dimulai pada saat pembicara menyampaikan argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat moderator selaku pemimpin jalannya debat, juga notulis dan serta pencatat waktu, dan yang saya segani, tim dari pemerintah selaku lawan debat dari tim kami. Sebelumnya jika ada interupsi atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic, karena mungkin saya akan fokus untuk membacakan atau menyampaikan argumen yang saya akan sampaikan. Perkenalkan, nama saya Hilman Linggawastu, selaku pembicara pertama dari pihak oposisi. Izinkan saya menyampaikan argumen ketidaksetujuan saya terhadap mosi dan juga argumen yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Tim oposisi meyakini bahwa dengan adanya teknologi banyak menimbulkan dampak positif, bahkan berpengaruh bagi produktivitas manusia. Sebagaimana kita ketahui, teknologi memangkas birokrasi yang rumit menjadi mudah atau simpel. Hal tersebut membuat efisiensi dan juga efektivitas waktu dapat ditingkatkan, di mana hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat produktivitas pada manusia. Di sisi lain juga, teknologi menyediakan sumber informasi yang tidak terbatas. Hal tersebut bisa menjadikan sumber pengetahuan untuk anak tumbuh dan berkembang, yang tentunya harus ada peranan pendamping seperti orang tua, guru, dan juga yang lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, juga teknologi dapat memberikan akses pendidikan kepada daerah-daerah yang tertinggal. Menurut pakar pendidikan Aswandi, dia mengatakan bahwa 20-30% anak di daerah terpencil di Indonesia terbantu karena adanya teknologi.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa teknologi dapat meningkatkan produktivitas anak, bukan malah membuat anak menjadi malas. Dampak yang sangat positif selain itu, ada juga dampak positif yang terhadap dunia kreativitas di Indonesia. Kita bisa melihat banyak sekali sekarang konten kreator bermunculan dengan ide-idenya yang kreatif dan juga inovatif. Mereka semua berdampak kepada berbagai sektor di negara kita ini. Selain itu, mereka juga dapat menginspirasi anak-anak muda yang ada di Indonesia untuk dapat memanfaatkan teknologi sebermanfaat mungkin dan seproduktif mungkin. Google merilis artikel 15-18% keberagaman penelusuran di internet meningkat karena adanya kemudahan dan juga orang-orang kreatif bermunculan. Selain itu juga, jika kita ingin menjadi negara maju dan negara besar, maka kita harus bisa menguasai iptek. Karena Indonesia pada 2045 akan mengalami bonus demografi. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada supaya bonus demografi tersebut bisa menjadi bonus yang menguntungkan bagi negara kita, bukan menjadi bonus beban negara. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan waktu 3 menit 46 detik. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilman, pembicara pertama dari tim oposisi. Pembicara pertama tersebut menyatakan bahwa di samping dampak negatif, kemajuan teknologi juga memiliki segudang dampak positif yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas anak dan berkreasi dengan teknologi tersebut. Langsung saja kita dengar pendapat selanjutnya dari tim pemerintah. Pembicara kedua, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai pada saat pembicara menyampaikan argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Aleta Febrila Nurzakia sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah. Mosi kita pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu kemajuan teknologi dapat membuat anak menjadi malas. Sebelumnya, di sini saya ingin menyanggah apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Kami telah membuat batasan atau limitasi pada pembahasan kita pada hari ini, yang mana itu memang sudah menjadi tugas tim pemerintah untuk membuat limitasi. Yang pertama adalah anak. Kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ketentuan 1 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kembali lagi, tadi yang disampaikan oleh pembicara pertama, apakah sudah dekat dengan pengertian anak yang kita sebutkan, pembicara pertama tadi, saya rasa itu menyebutkan manfaat atau dampak positif dari kemajuan teknologi untuk sebagian besar orang, tidak dikhususkan untuk anak. Yang kedua, bahwa pertanyaan tersebut merupakan pernyataan yang lemah karena berdasarkan beberapa riset dan penelitian menunjukkan hasil bahwa kemajuan teknologi membuat anak menjadi malas. Kita ambil contoh, misalnya adanya gadget atau gawai. Berbagai penelitian mengatakan penggunaan gawai sebagai sarana untuk mengakses teknologi yang berlebihan terbukti dapat memberikan dampak buruk pada anak, terutama di usia dini. Bayangkan oleh hadirin sekalian, jika anak-anak sedari dini sudah dijejali teknologi-teknologi yang berlebihan, apa yang akan terjadi jika mereka sudah dewasa? Hal terburuknya adalah adanya kerusakan otak. Dr. Yeti Ramli mengatakan bahwa bagian otak anak yang sering terpapai gawai menunjukkan adanya perubahan struktur otak. Penggunaan gawai yang berlebihan juga dapat mengganggu perkembangan kemampuan kognitif anak, seperti daya ingat,
bahasa, daya tangkap, memori, juga kemampuan motorik serta sensorik anak. Kita ambil contoh lain yang lebih nyata dan lebih dekat dengan kehidupan di sekitar kita, atau mungkin bisa dialami oleh keluarga atau orang terdekat kita. Dalam bidang agama misalnya, anak menjadi lupa beribadah atau bisa dibilang lupa akan Tuhannya karena mereka terlena dengan adanya teknologi ini. Mereka cenderung mengabaikan waktu ibadah mereka. Yang kedua, dalam bidang sosial budaya misalnya. Sekarang ini, anak-anak sudah jarang sekali yang menggunakan tata kramanya karena mereka keseringan bertemu dan berbincang secara virtual. Mereka akan malas berinteraksi dengan orang, bahkan keluarga terdekat mereka sendiri. Dalam bidang pendidikan, sudah jelas, banyak sekali kasus yang membuktikan bahwa adanya kemajuan teknologi ini membuat anak menjadi semakin malas. Mereka bahkan tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mereka karena adanya teknologi ini. Begitu pula dalam bidang kesehatan. Contohnya, di Amerika Serikat, sebanyak 18% dari penderita obesitas adalah diderita oleh anak-anak. Dengan adanya kemajuan teknologi, sudah jelas sekali membawa dampak rasa malas pada anak. Contohnya tadi, karena adanya lift dan eskalator atau bahkan motor dan mobil, membuat anak akan malas berjalan. Karena itu memang dampak negatif dari teknologi. Jadi, kami tetap pada pendirian kami bahwa kami mempercayai atau kami setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu bahwa teknologi dapat membuat anak menjadi malas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 4 menit 22 detik. Baik, terima kasih kepada Saudari Arleta karena telah menyampaikan argumen. Ternyata perkembangan teknologi bagi anak di bawah umur lebih banyak dampak negatifnya, apalagi terhadap pendidikan karakternya. Namun, kita tidak melihat dari satu sisi. Kita akan dengarkan lagi argumen dari tim oposisi untuk menyanggah bahwa perkembangan teknologi tidak membuat anak menjadi malas. Saya persilakan kepada pembicara kedua, Saudari Andina, dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai pada saat pembicara menyampaikan argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan Waalaikumsalam. memperkenalkan diri kembali. Nama saya Andina Aulia Putri sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Di sini saya akan menyampaikan argumen ketidaksetujuan dari argumen pembicara dua tim pemerintah. Sebelumnya saya akan menyebutkan atau menyampaikan kata-kata dari Pak Jumeri, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini yang menarik untuk saya, yaitu teknologi bak pisau bermata dua. Jika kita bisa memanfaatkan dengan baik, tentu memiliki dampak positif yang bisa membantu dalam berbagai hal. Namun jika salah dalam memanfaatkan, tentu akan menjadi bumerang. Begitu kata beliau. Ketika saya mendengarkan argumen dari pembicara dua, Saudari Arleta menyebutkan bahwa anak-anak dijajali teknologi yang berlebihan akan membawa dampak negatif. Kita lihat di sini ada kalimat berlebihan. Apabila kita berpikir lebih jauh, hal ini bisa diatasi dengan peran pengawasan orang tua. Peran orang tua di sini sangat penting. Bagaimana cara untuk membatasi teknologi tersebut, mengatur penggunaan teknologi agar tidak terjadi dampak yang negatif. Karena dampak positif ataupun negatif dari teknologi itu kembali lagi kepada penggunanya. Apabila sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bagaimana dengan teknologi yang memang sudah kita lihat dengan jelas ada dampak negatifnya. Tetapi jika kita telusuri lagi, teknologilah yang dapat menunjang segala macam kehidupan manusia sehingga bisa membangun peradaban purba hingga menjadi peradaban modern seperti sekarang ini. Dilansir dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bambang Heru Cahjono,
Kementerian Kominfo juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut melindungi anak dari dampak negatif internet dan menjadikan internet sebagai sarana untuk mencerdaskan, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Sehingga dapat kita cermati kembali bahwa tujuan orang tua memberikan gadget pada dasarnya adalah positif, yakni ingin anak mendapatkan manfaat dari teknologi, namun kembali lagi harus dibarengi dengan aturan yang jelas untuk mengurangi dampak negatifnya. Dengan demikian, penting untuk memahami penggunaan teknologi bagi perkembangan otak dan tubuh anak dengan panduan kebijakan penggunaan yang aman dan efektif. Lalu, apabila teorinya seperti ini, bagaimana untuk solusinya? Rangga Adinegara, STMTI, Subkoordinator Perancangan Literasi Digital menyampaikan, untuk merespon disrupsi digital di era saat ini adalah dengan melakukan literasi digital, yaitu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan membuat informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk anak-anak. Saya juga menemukan fakta unik di sini, di mana penelitian yang dilakukan oleh organisasi pendidikan terkemuka Cambridge International, bagian dari Universitas Cambridge di Inggris, menemukan bahwa pelajar Indonesia menggunakan teknologi di ruang kelas lebih dari banyak negara lain, seiring mengalahkan negara yang lebih maju. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang tertinggi secara global dalam penggunaan ruang komputer sebesar 40%. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi ini tidak membuat anak menjadi malas. Bahkan sebaliknya, pelajar Indonesia rajin dengan teknologi tetapi tidak hanya untuk media sosial yang membuat mereka malas, namun juga dalam urusan pendidikan, di mana pelajar Indonesia adalah salah satu pengguna teknologi tertinggi di dunia dalam pendidikan. Selain itu, ada juga anggota Komisi 1 DPR Hillary Brigita Lasut mengatakan anak-anak bisa makin mengasah kreativitasnya menggunakan teknologi digital untuk turut membangkitkan perekonomian Indonesia atau mengedukasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Politikus muda Partai Nasdem itu mencontohkan anak muda atau anak-anak bisa mengembangkan hobi seperti memasak atau membuat kue yang kemudian dijual secara daring. Selain itu, keahlian lain seperti menjadi instruktur senam bisa dilakukan juga secara daring. Katanya, bahkan kita bisa menjual jasa desain, edit foto, konten, dan lainnya di platform-platform yang banyak tersedia saat ini. Bisa juga membuat forum kajian diskusi atau silaturahmi melalui aplikasi Zoom atau membangun startup. Selain itu, anak-anak harus bisa memanfaatkan platform digital yang ada saat ini, khususnya platform buatan anak bangsa. Katanya dalam webinar mendorong semangat karya anak-anak dalam problematika di tengah pandemi COVID-19. Jadi dapat disimpulkan, apabila anak-anak menggunakan teknologi secara tepat, dapat meningkatkan kreativitas, bahkan meningkatkan produktivitas, di mana anak-anak juga bisa menghasilkan penghasilan sendiri dari kreativitasnya, seperti tadi menjual desain foto, jasa edit, yang ia jual secara daring. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan waktu 5 menit 52 detik. Baik, terima kasih atas argumen penyanggahnya dari Saudari Andina. Intinya, dampak baik atau masing-masing ya. Anak bisa meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi terhadap anak. Baik, selanjutnya kita dengar argumen pendukung dari pembicara ketiga, tim pemerintah. Saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya.
Waktu dimulai pada saat pembicara menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Intan Nabila Nur sebagai pembicara 3 dari tim pemerintah. Menanggapi argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 tadi, kontrol orang tua akan teknologi yang digunakan anak itu adalah berbeda-beda. Beberapa memberikan akses bebas karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Pola asuh yang mereka terapkan juga jelas sudah pasti berbeda. Tidak semua orang tua mengerti dan tahu akan dampak buruk yang didapatkan. Lalu ada pula penelitian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Henry Lai dari Universitas Washington, mengatakan bahwa frekuensi radio dalam dosis kecil sekalipun dapat menumpuk seiring waktu dan menyebabkan efek yang berbahaya. Dan juga banyak sumber yang menyebutkan bahwa daya tangkap radiasi pada anak lebih tinggi daripada orang dewasa, karena jaringan otak mereka lebih menyerap, tengkorak yang lebih tipis, dan ukuran otak yang relatif lebih kecil. Itulah mengapa efek radiasi dari kemajuan teknologi atau adanya teknologi yang canggih ini sangat berbahaya pada anak-anak. Terutama apabila penggunaannya tidak dibatasi. Penurunan akibat radiasi tersebut bisa dipastikan membuat anak menjadi malas bergerak dan beraktivitas sewajarnya. Dampak negatif lain dari kemajuan teknologi ini adalah pola pikir anak yang dewasa sebelum waktunya karena bebas mengakses internet semua mereka. Dan juga menurunnya minat belajar karena terlalu asik bermain game. Dan juga beberapa contoh lainnya sudah saya sebutkan. Maka dari itu, orang tua terpaksa menuruti kemauan anaknya untuk terus-menerus menggunakan gawai, internet, maupun teknologi canggih lainnya. Karena apabila tidak dituruti, anak akan mengamuk, serta menimbulkan kerugian dari segi kesehatan mental dan masih banyak lagi. Dari kasus tersebut, bisa kita lihat bahwa anak sangat bergantung dengan teknologi yang ada. Dari permasalahan tersebut, timbullah anak-anak yang ingin menyelesaikan semuanya dengan secara instan. Mereka tidak mau bekerja keras, mereka terlena dengan fasilitas yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi tersebut. Lalu semua yang berbau tradisional juga mulai luntur di masa sekarang. Oleh sebab itu, kami tetap yakin pada pendirian kami bahwa kami menyetujui mosi kita pada pembahasan kali ini, yaitu benar adanya bahwa kemajuan teknologi dapat membuat anak menjadi malas. Sekian dari terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pemerintah menghabiskan waktu 2 menit 45 detik. Ada saudari Intan karena telah menyampaikan argumennya. Ternyata selain dampak terhadap karakter, teknologi juga berdampak besar pada kesehatan. Langsung saja kita dengar argumen dari pembicara ketiga dari tim oposisi. Saya persilakan kepada saudari Pania untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai pada saat pembicara memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembicara 3 dari tim pemerintah. Lalu selanjutnya perkenalkan saya Fania Dwi Utari selaku pembicara 3 dari tim oposisi yang akan menyatakan argumen ketidaksetujuan akan argumen dari tim pemerintah. Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sekarang teknologi telah berkembang kian pesatnya. Teknologi diciptakan untuk mempermudah urusan manusia. Berbagai macam jenis teknologi yang tidak terhitung jumlahnya dapat kita jumpai di zaman modern ini. Tidak semua teknologi menyebabkan radiasi. Selain itu, dampak radiasi tersebut tentunya dapat kita perkecil dengan mengurangi penggunaannya tanpa menghilangkan adanya teknologi tersebut. Bahkan, kita dapat mengetahui cara menghindari dampak radiasi dari internet. Tidak dapat dipungkiri lagi, dampak radiasi itu tentunya tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh kemajuan teknologi. Misalnya, satu smartphone dapat menyebabkan radiasi, akan tetapi smartphone tersebut juga mempermudah komunikasi, produktivitas, dan juga informasi.
Menurut tim pemerintah, seseorang dapat malas berolahraga karena teknologi. Akan tetapi menurut saya, kesalahan tersebut ada pada individu. Bisa kita lihat adanya berbagai macam alat olahraga yang memudahkan kita. Misalnya dengan adanya treadmill, maka seseorang tidak perlu keluar rumah untuk lari. Dalam rangka meningkatkan produktivitas teknologi informasi di bidang pendidikan untuk anak, tentunya lembaga pendidikan harus dapat merespon perkembangan dunia teknologi. Karena kita hidup di zaman modern, di mana kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang harus dihindari dengan alasan membuat malas. Teknologi merupakan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Teknologi berasal dari pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah hal yang dapat mempermudah atau membantu menyelesaikan berbagai permasalahan manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa teknologi adalah hal untuk mempermudah, dan kita juga sebagai anak merasakan hal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu 2 menit 37 detik. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Pania telah menyampaikan argumen penyanggah bahwa dampak positif dan negatif itu kembali ke individu itu sendiri. Bagaimana memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan seefisien mungkin. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak tim karena telah menyampaikan argumen-argumennya terhadap mosi hari ini. Terima kasih juga kepada notulis dan pencatat waktu telah bekerja sama dalam menjalankan debat hari ini. Pesan dari debat kali ini adalah manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengembangkan dan memajukan teknologi? Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf, saya pamit, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan hasil debat hari ini yaitu peranan perkembangan teknologi terhadap anak memiliki dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif yang menyebabkan kemalasan pada anak diantaranya malas menggunakan organ tubuhnya lagi dan kelalaian dalam beribadah karena mereka terlalu asyik dengan gawai. Tidak hanya itu, tata krama, tanggung jawab, dan kewajiban yang harus dilakukan pun tidak terlaksana. Anak juga menjadikan internet sebagai otak tambahan mereka. Namun, dampak positif dari perkembangan teknologi pun tak kalah banyak. Antara lain, teknologi membuat potensi anak lebih jauh dengan mengeksplor di internet, di mana peran internet dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas anak. Perkembangan teknologi juga membuat keefisiensian waktu dan tenaga dapat ditingkatkan.